Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Nirman. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab kelas 3A. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 1 teori terjemah yang beranggotakan Cahyapatin Hanisa Putri dan juga Alfi Syahroh Suryana. Sekian, selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Cahyapatin dan Alfi Syahroh Suryana. Kepadanya saya persilahkan. Dalam literatur linguistik, teori terjemahan sering juga disebut ilmu terjemahan atau science of translation. Proses terjemahan das Übersetzen, the translating, seperti yang dikatakan ilmuwan bahasa dari Jerman G. Jäger dalam Montaha, adalah transformasi teks dari suatu bahasa ke bahasa lain tanpa mengubah isi teks asli. Untuk bisa disebut terjemahan, teks dalam bahasa A harus mengandung sesuatu yang sama dengan teks dalam bahasa B. Dengan kata lain, dalam memindahkan informasi dari sistem bahasa yang satu ke sistem bahasa yang lain, harus dipertahankan isi informasi teks asli. Proses terjemahan bisa berlangsung berkat adanya satuan-satuan bahasa, morfem satuan bahasa terkecil, kata, rangkaian kata-kata, word group, word combination, collocation, kalimat tunggal dan majemuk, dan teks wacana satuan bahasa terbesar. Bahasa yang teksnya merupakan teks asli disebut bahasa sumber atau source language, sedangkan bahasa yang teksnya merupakan teks terjemahan disebut bahasa sasaran atau target language. Tidak jauh berbeda dengan Nida dan Taber tahun 1904 halaman 17 memandang penerjemahan sebagai pengalihan pesan dari bahasa sumber bahasa ke bahasa target dengan menggunakan struktur gramatikal dan leksikon yang sesuai dengan bahasa target dan konteks budayanya. Di era modern sekarang ini, kita tidak bisa mengecualikan adanya bahasa asing yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu sebuah kata atau kalimat yang kita dengar dari televisi, film, lagu, maupun deretan teks atau kutipan bahasa asing yang kita temui dalam literatur. Katakanlah, mungkin bahasa asing yang sering kita jumpai dalam sehari-hari adalah bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, apakah kita paham dengan kata-kata bahasa asing tersebut? Mungkin kalau kata-katanya pendek seperti yang sering kita temui di laptop, gadget, atau media sosial, kita tahu artinya karena terbantu dengan ikon, logo, atau gambar yang sekiranya bisa mewakili dan memberi makna kata-kata tersebut. Yang dimaksud dengan penerjemahan di sini adalah bukan memindahkan struktur bahasa asing ke bahasa sasaran, melainkan proses pemindahan makna dari arti bahasa asing ke dalam bahasa sasaran yang dapat dipahami tanpa merubah konteks aslinya. Sehingga jika kita punya kesulitan menerjemahkan bahasa asing, tentu kita bisa meminta bantuan jasa penerjemah yang profesional. Manfaat penerjemahan. Pertama, mengetahui arti atau makna bahasa asing. Adanya terjemahan, tentu kita dapat mengetahui arti bahasa asing, entah itu secara lisan ataupun tulisan. Yang kedua, memperkaya arti kosakata atau istilah bahasa asing. Ketika kita mengetahui arti bahasa asing, maka dengan sendirinya kita memperkaya arti kosakata bahasa asing dalam otak kita. Kita juga akan mengingat arti kata-kata bahasa asing yang sering kita temui dalam sehari-hari. Terjemah juga bermanfaat untuk menambah informasi arti istilah-istilah bahasa asing di sekitar kita. Yang ketiga, belajar bahasa asing. Dengan mengetahui terjemah bahasa asing, secara tidak langsung kita juga sedang belajar bahasa asing, yaitu mempelajari arti kosakatanya, struktur, maupun cara pengucapannya. Yang keempat, sebagai bahan perbandingan. Jika kita melihat struktur asli bahasa asing dan hasil terjemahan ke dalam bahasa sasaran, tentu ada sedikit perbedaan. Entah itu bentuk kata, idiom, frase, susunan, atau struktur, maupun kedudukan sebuah kata, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Perbedaan ini tentu bisa dimanfaatkan sebagai bahan perbandingan antara satu bahasa ke bahasa lainnya. Di kalangan akademis dan peneliti bahasa juga tidak sedikit yang menjadikan perbandingan bahasa untuk dikaji lebih lanjut. Studi kontrastif.
Yang kelima, menyerap bahasa asing. Adanya bahasa asing yang masuk di Indonesia juga menguntungkan para peneliti dan juru bahasa untuk menerjemahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia untuk berbagai keperluan, hingga merumuskan kaidah penyerapan bahasa sebagai bentuk kajian. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia telah menyerap unsur berbagai bahasa asing, seperti dari bahasa Inggris account menjadi akun, bahasa Belanda komvoer menjadi kompor, dan bahasa lainnya. Yang keenam, menciptakan peluang lapangan pekerjaan. Terjemah juga bermanfaat untuk membuka lapangan pekerjaan seperti penerjemah atau translator, penyusun kamus, juru bahasa, guru bahasa asing, penulis naskah, dan pekerjaan lainnya. Yang ketujuh, mengurus berbagai keperluan. Adanya penerjemah juga membantu mengurus berbagai keperluan kita, misalnya untuk menerjemahkan tugas kuliah, ijazah, identitas, surat dinas, atau kebutuhan tugas lainnya. Yang terakhir, sarana menikmati karya. Adanya terjemah sangatlah membantu kita untuk menikmati karya-karya orang luar yang bahasa asing, entah itu berbentuk literatur seperti buku, novel, majalah, dan sebagainya, maupun dalam bentuk yang lain seperti aplikasi kamus, adanya subtitle film, website terjemah lagu, dan sebagainya. Di sini saya akan memaparkan teori-teori tentang awal permulaan penerjemah. Gambaran kegiatan penerjemah ini terukir pada sebuah prasasti kuburan Firaun, terakhir dinasti ke-18 Mesir kuno, Horemheb. Dalam prasasti tersebut ditemukan sebuah ukiran gambar manusia dalam posisi sedang mendengarkan dan berbicara. Ukiran juru bahasa dibuat lebih kecil dibandingkan ukiran Horemheb. Para ahli arkeologi mempercayai bahwa status sosial juru bahasa lebih rendah dibandingkan kaum barbar karena ukuran reliefnya yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan relief orang asing. Pada dasarnya, belum ada pemulaan lengkap yang menguraikan secara terperinci mengenai sejarah penerjemahan. Walaupun demikian, Hans J. Vermeer, seorang ahli linguistik berkebangsaan Jerman, pernah mempublikasikan sebuah karya berjudul Skizzen zu einer Geschichte der Translation. Beberapa hal penting yang berkembang akibat karya terjemahan di antaranya adalah penyebaran agama melalui penerjemah kitab suci, pengembangan bahasa nasional, menyebarkan pengetahuan, perluasan kekuatan politik, penyebaran nilai budaya, penyusunan kamus dan peran juru bahasa dalam misi diplomatika. A. Penerjemahan pada periode antik Yunani Romawi. Periode ini diyakini sebagai periode pertama saat ditemukan konsep dasar penerjemahan. Salah satu tujuan kegiatan penerjemah pada periode ini diyakini sebagai bentuk untuk memperkenalkan bahasa Latin kepada bangsa Yunani. Strategi ini diterapkan melalui pembuatan karya sastra. Salah satu penerjemah terkenal pada masa ini adalah Marcus Tullius Cicero 106-43 SM. Salah satu teori penerjemahan yang diperkenalkan Cicero adalah non ut interpres sed ut orator. B. Penerjemahan pada masa Martin Luther. Salah satu karya terjemah terbesar dalam sejarah umat manusia yang mengakibatkan perubahan signifikan bagi peradaban manusia adalah terjemahan Bible ke dalam bahasa Jerman kuno oleh Martin Luther, pemimpin reformasi Protestan Jerman. Martin Luther tergerak untuk melakukan penerjemahan Bible karena Bible pada waktu itu hanya tersedia dalam bahasa Latin yang hanya dipahami oleh kaum cendekiawan dan pendeta. Ketidaksepahaman Luther dengan Gereja Katolik Roma sudah bermula ketika ia membuat 95 dalil yang mengguncangkan dunia pada tahun 1517.
Luther kemudian menerbitkan karya penerjemahan yang dikenal sebagai Kitab Perjanjian Baru pada tahun 1522. Selanjutnya, pada tahun 1534, Luther menerbitkan terjemah lengkap Bible yang berisi Kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan Apokrif. Penerjemahan bagi bangkitnya peradaban. Kebutuhan akan penerjemahan sudah ada sejak peradaban manusia, di mana karya-karya literatur dari suatu bahasa diterjemahkan ke bahasa lain. Penerjemahan ilmu pengetahuan yang berasal dari luar dunia Islam terjadi secara besar-besaran pada zaman dinasti Abbasiyah yang berkuasa di Baghdad. Penerjemahan dimulai dengan menerjemahkan karya ilmu pengetahuan, filsafat, dan sastra dari bahasa Yunani, Persia, Sanskerta ke dalam bahasa Arab. Pada awal abad ke-9, pusat dunia literatur Arab itu telah memiliki karya-karya filsafat utama Yunani, seperti karya Aristoteles, Plato, dan juga karya-karya Persia serta India. Era penerjemahan oleh dinasti Abbasiyah berlangsung selama 1 abad, dimulai sejak 750 Masehi. Persentuhan dengan budaya Yunani bermula ketika dinasti Abbasiyah pada masa Khalifah Al-Ma'mun mulai memasuki wilayah kekuasaan Bizantium seperti Antioquia, Iskandaria, Suriah, Amorium, dan Ankara. Karya-karya yang diterjemah dan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, seperti buku kedokteran Yunani karya Galen wafat pada tahun 200 Masehi, matematika dan ilmu pengetahuan gabungan karya Euclides wafat pada tahun 300 sebelum Masehi, yakni Elemen dan Almagest, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Al-Majisti, serta karya Claudius Ptolemus wafat pada tahun 168 Masehi. Salah satu penerjemah pertama dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab adalah Abu Yahya Ibnu al-Badrik, wafat pada tahun 806 Masehi, yang menerjemahkan karya-karya Galen dan Hippocrates, wafat pada tahun 436 sebelum Masehi. Untuk Khalifah Al-Mansur, penerjemah lainnya adalah seorang penganut Kristen asal Suriah, yakni Yahya Ibnu Masawaih, wafat pada tahun 857 Masehi. Selanjutnya ada pengaruh India. Sekitar tahun 771 Masehi, seorang pengembara India memperkenalkan naskah astronomi yang berjudul Siddhanta ke Baghdad. Naskah Siddhanta kemudian diterjemahkan oleh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Fazari, yang kemudian menjadi astronom muslim pertama. Penerjemah yang dilakukan umumnya adalah penerjemah karya sastra yang diubah ke dalam bahasa Arab. Salah satunya adalah karya sastra Khalilah wa Dimnah. Khalilah wa Dimnah adalah sebuah karya sastra terjemah dari bahasa Persia yang sebelumnya merupakan terjemahan dari bahasa Sanskerta. Khalilah wa Dimnah berisi tentang panduan mengenai hukum-hukum pemerintahan yang disampaikan dalam bentuk fabel. Terjemahan Al-Muqaffa tampil sebagai karya yang bernuansa puitis. Sejak saat itu, prosa Arab masa dinasti Abbasiyah munculkan nuansa Persia dalam gaya yang elegan, imajinasi yang hidup, dan ungkapan-ungkapan bersayap. Karya astronomi lainnya juga diterjemahkan dari bahasa Persia ke dalam bahasa Arab oleh kepala perpustakaan zaman Harun al-Rashid, yaitu Al-Fadl bin Naubakhti. Selanjutnya ada Biro Penerjemahan. Harran yang terletak di wilayah Turki saat ini atau
atau Mesopotamia atas pada masa lalu adalah kota yang menjadi lokasi bagi pusat penerjemahan pada masa dinasti Abbasiyah. Letaknya yang di wilayah Asia Minor membuat Haran mudah menjadi tempat berkumpulnya para ahli bahasa Yunani dari Suriah. Dari sekolah Haran lahirlah Al-Hajjaj ibnu Yusuf ibnu Matar, seorang penerjemah naskah matematika dan astronomi yang dikenal karena menjadi orang pertama yang menerjemahkan karya Eulides, yaitu Elemen dan Almagest, karya Ptolemeus. Penerjemahan buku tersebut kemudian dilakukan oleh penerjemah yang juga ahli astronomi dan matematika Islam, Abu al-Wafa Muhammad al-Buzjani al-Hasib. Selain Al-Hajjaj, lahir juga penerjemah naskah matematika dan astronomi lainnya, yakni Qutb ibnu Luqa yang telah menghasilkan 34 karya terjemahan. Banyak sekali manuskrip ataupun buku dalam berbagai subjek yang diterjemahkan di Bait al-Hikmah. Namun, sebagian besar karya terjemahan tersebut hancur akibat serangan Mongol atas Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Dan hanya sedikit naskah berhasil diselamatkan ke Armenia. Terima kasih kepada saudari Cahya Fatina Nisa Putri dan saudari Alfi Syahroh Suryana yang telah memaparkan materinya kepada kita semua. Kesimpulannya, hakikat terjemah menurut Nida dan Tabari memandang penerjemahan sebagai pengalihan pesan dari bahasa sumber ke bahasa target dengan menggunakan struktur gramatikal dan leksion yang sesuai dengan bahasa target dan konteks budayanya. Manfaat terjemah ada banyak, diantaranya adalah mengetahui bahasa asing dan mempelajari bahasa asing tersebut. Sejarah penerjemahan di dunia pertama kali itu terdapat pada prasasti Fir'aun terakhir, dan juga penerjemahan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan peradaban Islam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.